Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat dosen penguji, perkenalkan, saya Tri Hasrianti, mahasiswa PPG dalam jabatan Angkatan 4 tahun 2021, Universitas PGRI Semarang, jurusan Pendidikan Bahasa dan Seni. Saya mengajar di SMP Al-Kausar Bandar Lampung, Provinsi Lampung. Pada kesempatan ini, hari Senin, tanggal 6 Desember 2021, saya akan melaksanakan praktek pembelajaran daring untuk memenuhi ujian kinerja PPG dalam jabatan tahun 2021. Untuk lebih jelasnya, berikut adalah video praktik pembelajaran yang telah saya laksanakan. Mohon masukan dan saran agar kedepannya kegiatan pembelajaran saya ini bisa menjadi lebih baik lagi. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak ibu, bagaimana kabarnya hari ini, nak? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah baik ya, nak ya. Sehat. Iya, sehat ya. Alhamdulillah ya, Bu Asri selalu berdoa semoga kita semua selalu dalam keadaan baik, sehat, dan pastinya anak-anak ibu semangat ya, nak ya, untuk mengikuti pembelajaran bahasa Indonesia hari ini ya. Baiklah, untuk memohon keberkahan dan ridho dari Allah Subhanahu wa taala, kita berdoa dulu ya, nak ya. Berdoa bersama, silakan dipimpin oleh Jaid. Silakan Jaid dipimpin doanya, nak. Siap, berdoa mulai. Auzubillahi minasyaitonir Beri salam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah ya, nak ya. Hari ini kita masih diberikan kesempatan ya untuk bertatap maya ya, via daring, via Google Meet ya. Insya Allah tidak mengurangi makna pembelajaran kita pada pagi hari ini. Ya, anak ibu ya, mari kita selalu bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kesempatan yang luas ya untuk anak-anak ibu semua dalam menuntut ilmu ya, mudah dalam akses pendidikan ya, nak. Sementara di luar sana banyak sekali yang tidak seberuntung anak-anak ibu ya, tidak bisa mengakses pendidikan dengan baik dengan berbagai faktor. Faktornya apa? Keterbatasan ekonomi, mungkin ada yang sedang sakit ya, mungkin di lingkungan sosial budayanya tidak mendukung gitu. Dan terakhir, apa yang sedang terjadi di negara kita terakhir ini, nak, dalam pekan ini, informasi apa yang anak-anak ibu peroleh yang terjadi di Jawa Timur? Apa, nak? Apa yang terjadi? Iya, erosi di Gunung Semeru ya. Di sana apakah mengakibatkan korban, nak? Ada korban ya? Iya, ada korban. Iya, kita berdoa ya untuk saudara-saudara kita yang di sana, mudah-mudahan diberikan kekuatan dan kesabaran ya menghadapi bencana ini gitu ya. Kita bisa bayangkan anak-anak atau penduduk yang terdapat di sekitar sana tidak bisa ya melaksanakan aktivitas belajar seperti anak-anak ibu semua gitu ya. Gitu, kita selalu bersyukur ya. Baik anak-anak ibu, hari ini Bu Asri di perjalanan itu mendapatkan
pengalaman yang sangat menyentuh hati ibu. Apa itu pengalamannya, Nak? Ya, Bu Astri itu melihat anak-anak seusia kalian gitu, atau bahkan ada yang di bawah kalian, itu menjajakan pagi-pagi ya, Nak ya, gitu. Itu menjajakan tisu di jalan gitu, minuman gitu ya. Bu Astri tersentuh, kenapa gitu? Karena seharusnya di usia-usia itu mereka ada di bangku sekolah gitu ya, seperti kalian belajar gitu, tapi ini tidak. Mereka harus berjuang di tengah kerasnya hidup ya, di jalan gitu. Nah, dari apa yang Ibu sampaikan, kira-kira apa, Nak, yang perlu kalian syukuri dari diri kalian gitu, yang dari yang sudah kalian dapatkan sampai usia SMP seperti ini? Yuk coba silakan ngomongin apa. Bersyukur masih bisa sekolah di saat COVID dengan berlangsung dengan nyaman. Iya, anak-anak ibu ya, jangan lupa bersyukur ya. Baik, anak-anak ibu, terkait dengan yang kita ungkapkan tadi ya, di perjalanan ya, dari rumah ke sekolah. Kira-kira anak-anak ibu sering mendapati kemacetan nggak di jalan? Pernah nggak? Sering, iya ya, sering ya gitu. Ternyata ternyata sering ya, Nak Ibu ya gitu. Nah, kaitannya dengan materi kita hari ini, yaitu kita akan melengkapi teks deskripsi yang rumpang gitu ya. Ya, teks tersebut itu Ibu ambil tentang kemacetan di Bandar Lampung gitu ya. Bu Astri presentasikan dulu. Dengan tujuan pembelajarannya melengkapi teks deskripsi yang dirumpangkan. Jadi nanti, Nak, kegiatannya anak-anak ibu mengamati teks deskripsi ya. Di situ teks deskripsinya nggak lengkap ya, rumpang namanya ya. Anak-anak ibu silakan nanti dilengkapi ya. Nanti dibantu dengan gambar-gambar yang menarik ya, yang sesuai dengan kondisi sekitar anak-anak ibu semua ya. Perhatikan ya. Baik, anak-anak ibu, terkait dengan materi kita ya, terkait dengan materi kita melengkapi teks deskripsi. Apakah sudah muncul di layar, Nak? Sudah. Anak-anak ibu, kalau misalnya ada yang tidak jelas terkait suara atau gambar, silakan sampaikan ya, Nak ya. Karena kalau pelajaran daring itu biasanya terkendala oleh jaringan ya. Ya, baik anak-anak ibu, silakan amati teks berikut ya. Apa yang muncul, Nak? Baik, sekarang ibu minta bacakan dong dari paragraf 1 ya, teks deskripsi yang rumpang berikut. Silakan yang senang hati membaca. Saya, Bu. Iya, Mutia Anwar, silakan Mutia dibacakan. Kemacetan di kota Bandar Lampung. Arus kendaraan di beberapa jalan kota Bandar Lampung terlihat ramai. Kendaraan roda 2 maupun roda 4 tampak membadati jalur perkotaan, meski masih di tengah wabah pandemi COVID-19. Bahkan di beberapa titik lokasi jalan, kemacetan terjadi dengan berbagai faktor penyebab. Baik, sampai di situ ya. Nah, deskripsi ini belum lengkap, Nak, masih rumpang, belum sempurna ya. Kira-kira bagian apa yang tepat untuk melengkapi teks deskripsi ini, Nak? Bagian apa? Penyebab kemacetan. Iya, penyebab kemacetan ya di jalan raya. Anak-anak ibu bisa lengkapi nanti sesuai dengan gambar yang ada di sampingnya ya. Ayo silakan, siapa yang mau melengkapi penyebab kemacetan yang pertama? Yuk silakan. Silakan. Saya, Bu. Iya, Elin, silakan Elin. Elin, yuk silakan. Karena pengguna kendaraan semakin banyak dan tidak mematuhi peraturan lalu lintas, Bu. Iya, betul sekali ya, pengguna kendaraan semakin banyak ya, dan banyak sekali yang tidak mematuhi rambu-rambu lalu lintas gitu ya. Contohnya apa, Lin, yang tidak mematuhi rambu-rambu lalu lintas itu? Contohnya apa, Nak? Contohnya itu tidak
memakai sabuk pengaman terus tidak berhenti saat lampu merah. Betul ya. Terus berhentinya juga tidak waktu di tempat yang tepat ya nak ya, gitu ya. Perputaran arah juga yang tidak semestinya gitu ya. Kemudian kita lanjut penyebab yang kedua ya, silakan Giselo. Faktor penyebab kemacetan tersebut antara lain perbaikan jalan dan terjadinya kecelakaan, yang juga dapat menyebabkan kecelakaan. Oh iya, boleh sekali ya. Giselo sering menjumpai itu di jalan? Sering nak? Iya, Bu, Iya, kadang-kadang. iya. Contohnya kalau di Bandar Lampung yang sedang perbaikan jalan di mana, Mak? Di mana yang sedang perbaikan jalan di Bandar Lampung? Di jalan bypass. Iya, bypass Jalan Soekarno Hatta ya, dekat sekolah kita SMP Al Kausar, Yayasan Al Kausar ya, dekat kampus Al Kausar ya. Baik, ada penyebab lainnya, Giovanni, silakan. Penyebab lain dari kemacetan di Bandar Lampung. Banyak pedagang kaki lima yang berjualan di trotoar. Iya, Mutia Anwar ya, banyak sekali pedagang kaki lima ya yang berdagang di bahu jalan ya. Nah, itu menyebab kemacetan juga itu ya. Ada yang lain lagi, Nak? Silakan. Ada, Bu. Iya, silakan. Humaira. Adanya penyekatan jalan dari Dishub untuk mengurangi mobilitas Iya. kendaraan karena pandemi. Iya, ya. Di pandemi ini kan sudah ada penyekatan jalan ya, Nak, untuk mengurangi mobilitas warga gitu ya, untuk mengurangi penyebaran COVID-19 ya. Baik, itu ya, Nak ya. Nah, kira-kira sikap anak-anak ibu terhadap kemacetan dan penyebab-penyebab kemacetan yang ada di Bandar Lampung ini bagaimana, Nak? Bagaimana sikap anak-anak ibu? Menyikapinya bagaimana menurut anak ibu? Ya, harus bagaimana? Tertib. Iya, harus tertib ya, Nak ya. Gitu. Sebenarnya kalau kita tertib semua akan berjalan lancar gitu. Tapi kebanyakan memang dari kita tidak disiplin atau tidak tertib dalam menggunakan atau berkendara di jalan raya. Ya, baik anak-anak ibu. Berarti dari teks deskripsi yang rumpang ini tadi bisa dituliskan hasil-hasil anak ibu semua gitu ya. Bisa dituliskan ya gitu. Nah, iya, sudah muncul di layar, Nak? Sudah muncul di layar? Sudah, Bu. Sudah, Bu. Sudah, Bu. Sudah, Bu. Iya, itu ya. Jadi apa yang sudah anak-anak ibu ungkapkan tadi, kalau dituliskan itu akan menghasilkan teks deskripsi yang lengkap seperti ini gitu ya. Iya, bisa dibacakan dong hasilnya, silakan Ivana. Paragraf yang kedua, faktor penyebab kemacetan. Saya, Bu. Iya, silakan. Faktor penyebab kemacetan tersebut antara lain banyaknya pedagang kaki lima yang berjualan di trotoar dan bahu jalan, Iya. adanya penyekatan jalan dari Dishub, mengurangi mobilitas kendaraan karena pandemi. Iya. Penyebab lain yaitu adanya perbaikan jalan di beberapa titik lokasi. Selain itu, perputaran arah juga seringkali menimbulkan kemacetan. Iya, baik sekali. Terima kasih ya. Jadi hasil melengkapi teks deskripsi yang rumpang tadi dikumpulkan dari beberapa pendapat anak-anak ibu semua setelah mengamati kondisi kemacetan yang ada di Bandar Lampung ya, anak ibu ya. Nah, selanjutnya anak-anak ibu, jadi untuk melengkapi teks deskripsi yang rumpang itu kita harus memahami ya apa strukturnya gitu ya. Struktur teks deskripsi itu meliputi apa aja ya, yaitu terdiri dari apa saja, Nak? Struktur teks deskripsi apa, Nak? Satu, Identifikasi. iya. Yang kedua apa, Nak? Yang kedua apa, Nak? Deskripsi bagian. Ya, deskripsi bagian. Ya, baik ya. Selanjutnya berarti anak-anak ibu bisa kita lanjutkan ke uji kompetensi ya. Uji kompetensi untuk melengkapi teks deskripsi yang rumpang ya. Nanti ibu sajikan sebuah teks deskripsi yang sesuai dengan kondisi kita sekarang. Kan sekarang kita sedang melaksanakan
PTM-nya nak ya, pertemuan atau tatap muka terbatas ya. Baik. Anak-anak Ibu sudah siap untuk mengerjakan uji kompetensinya nak? Siap, Bu. Siap, Bu. Ya, anak-anak Ibu sudah siap ya. Baik. Ya, sepertinya kita butuh ice breaking dulu ya sebelum melanjutkan sebelum melanjutkan ke mengerjakan uji kompetensi ya. Baik ya. Baik. Kita ice breaking dulu deh ya. Kita yel-yel ya sesuai dengan misi Yayasan Al-Kausar kita ya, Unggul Islami Global. Anak-anak udah bisa? Sudah bisa? Nanti ketika SMP Al-Kausar Bandar Lampung global. Allahu Akbar. Luar biasa ya. Baik ya. Anak-anak Ibu selanjutnya silakan anak-anak Ibu kerjakan LKPD ya, uji kompetensi yang sudah Ibu share di classroom ya. Berikut Bu Asri juga tampilkan di layar ya. Sudah. Baik ya. Ya, baik anak-anak Ibu, silakan amati teks deskripsi yang rumpang berikut ya tentang PTM di SMP Al-Kausar Bandar Lampung. Anak-anak silahkan ya isi dan lengkapi teks tersebut berdasarkan gambar di sampingnya ya, atau anak-anak bisa juga membayangkan situasi yang ada di SMP Al-Kausar Bandar Lampung terkait dengan PTM ya, ketika anak-anak Ibu pas masuk ya. Jadi dilengkapi ya nak ya, silakan dilengkapi sekonkret mungkin, munculkan ciri bahasanya yang terdiri dari kata sifat dan citraan panca indera yang dapat dilihat, didengar atau dirasa ya. Bisa anak Ibu, silakan dibuka classroomnya. Sudah nak? Sudah dibuka ya? Sudah ya? Sudah, baik. Ya, silakan anak-anak Ibu kerjakan ya. Anak-anak Ibu kerjakan, dilengkapi, ditulis yang rapi, kemudian nanti diunggah ke classroom ya nak. Silakan. Ya, Bu. 10 menit cukup waktunya. 10 menit cukup. Cukup nak? Cukup ya, baik. Silakan mengerjakan, tetap di forum ini ya, tetap di forum ini. Bu Asri mau pantau. Anak-anak Ibu sudah sampai di mana pekerjaannya? Sudah selesai melengkapi teks deskripsi PTM di SMP Al-Kausar Bandar Lampung? Sudah nak? Ya, sudah. Sudah ya, baik. Sudah ditulis yang rapi? Sudah ditulis yang rapi di buku tulisnya masing-masing? Sudah? Sudah ya, baik. Kalau sudah silakan difoto ya nak ya. Silakan difoto yang jelas, kemudian diunggah ke classroom. Yuk silakan. Silakan semua diunggah ke classroom. Bu Asri setelah ini mau cek classroomnya ya, baik. Bu Asri cek dulu classroomnya ya. Iya, oh iya ya. Alhamdulillah sudah masuk semua ya. 10 hasil karya melengkapi teks deskripsi yang rumpang ya. Baik anak-anak Ibu, Bu Asri mau berikan umpan balik dulu ya, karya dari Mutia Anwar ya. Ya, Mutia Anwar silakan dibacakan hasil melengkapi teks deskripsinya nak tentang PTM di SMP Al-Kausar Bandar Lampung. Ya, silakan Mutia dibacakan. PTM di SMP Al-Kausar. SMP Al-Kausar melaksanakan PTM mulai hari Senin, tanggal 13 September 2021. Dengan terlebih dahulu melaksanakan vaksin untuk seluruh siswa SMP Al-Kausar. PTM dilaksanakan dengan penerapan prokes yang sangat ketat. Hal ini terlihat dari guru dan siswa-siswi yang memakai masker, memasang alat pengukur suhu, jaga jarak antara guru dan siswa. Nampak juga keran air untuk mencuci tangan di beberapa titik lingkungan di sekolah.
terutama di depan saat menyambut siswa. Suasana PTM di SMP Al-Kausar terlihat tertib, rapi, dan memenuhi standar prokes yang baik. Iya, baik. Terima kasih untuk Mutia Anwar ya yang sudah menyampaikan hasil melengkapi teks deskripsinya yang rumpang ya. Baik, selanjutnya Bu Asri mau minta bacakan dong yang lain. Silakan. Yang dengan senang hati membacakan hasil melengkapi teks deskripsinya. Ya, silakan. Jahit atau Humaira dulu atau Giselo? Silakan. Silakan Nak. Humaira ya. Ya, silakan Humaira. Yang PTM. Ya, silakan. Yang PTM SMP Al-Kausar Bandar Lampung. SMP Al-Kausar melaksanakan PTM mulai hari Senin, tanggal 13 September 2021 dan terlebih dahulu melaksanakan vaksin untuk seluruh siswa-siswi SMP Al-Kausar. PTM dilaksanakan dengan menerapkan prokes yang sangat ketat. Hal ini terlihat dari guru dan siswa-siswi yang memakai masker, memasang alat pengukur suhu, jaga jarak antara guru dan siswa. Nampak juga keran air untuk mencuci tangan di beberapa titik di lingkungan sekolah, terutama di depan saat menyambut siswa. Suasana PTM di SMP Al-Kausar terlihat tertib, rapi, dan memenuhi standar profesional. Iya, baik. Terima kasih Humaira. Nah, anak-anak ibu yang lain silakan tanggapi ya dari segi kelengkapan dan bahasanya ya. Tadi Bu Asri sampaikan bahwa harus muncul kata sifat dan citraan panca inderanya ya. Citraan panca indera itu seolah-olah yang dapat dilihat, didengar, dan dirasa nak gitu ya. Jadi apa yang disampaikan oleh temanmu seolah-olah anak-anak ibu bisa lihat, bisa dengar, bisa rasakan gitu ya. Silakan Ivana. Nah, ya. Dari hasil melengkapi teks deskripsi yang disampaikan Mutia dan Humaira tadi, apa kira-kira yang bisa seolah-olah dapat dilihat oleh Ivana? Yang seolah-olah dapat dilihat? Protokol yang baik. Iya, protokol yang baik. Dibuktikan dengan apa? Protokol yang baik tadi. Apa yang dapat dilihat dari protokol yang baik tadi? Terdapat tempat cuci tangan. Iya, betul sekali. Lalu ada alat pengukur suhu tubuh. Iya, betul sekali. Ada lagi? Dan guru-guru yang memakai masker. Iya, guru-guru dan siswa yang memakai masker. Luar biasa ya, keren sekali ya. Baik ya. Terus yang berupa kata sifat ya, kata sifat ya, siapa yang bisa memunculkan kata sifat dari yang disampaikan oleh Mutia dan Humaira tadi? Silahkan Mutia Anwar, kalimat terakhir coba bacakan kalimat terakhir dari paragraf yang Mutia tulis tadi. Suasana PTM di SMP Al-Kausar terlihat tertib, rapi, dan memenuhi standar prokes yang baik. Iya, tertib, rapi, dan baik itu berupa kata apa nak? Kata sifat. Betul sekali ya. Tertib, rapi, baik itu berupa kata sifat ya. Jadi dari segi kebahasaan ya, anak-anak ibu sudah mampu memunculkan ciri bahasanya dalam teks deskripsi, melengkapi teks deskripsi yang rumpang ya. Baik anak-anak ibu, nanti hasilnya Bu Asri akan langsung berikan nilai ya, dan umpan balik ya, apakah sudah tepat atau belum ya. Baik, berikut Bu Asri mau lihat ya hasil melengkapi teks deskripsi yang rumpang dari teks deskripsi PTM di SMP Al-Kausar Bandar Lampung ya. Baik, iya sudah ibu lihat ya nak ya. Baik ya. Jadi anak-anak telah mengisi teks deskripsi yang rumpang berdasarkan gambar di sampingnya. Nah, anak-anak, berikut ini Bu Asri sudah menerima hasil dari anak-anak ibu melengkapi teks deskripsi yang rumpang ya. Jadi anak-anak
Ibu telah mengisi bagian teks yang rumpang dengan deskripsi bagian. Anak-anak Ibu, sementara dari segi kebahasaannya, tadi Ibu sudah mendengarkan dan teman-teman pun juga sudah mendengarkan bahwa sudah muncul ya nak ciri kebahasaannya, yaitu citraan panca indera yang dapat dilihat dan kata sifat. Hasil kerja yang baik ya anak-anak Ibu. Ya, baik anak-anak Ibu, dari pembelajaran kita hari ini, apa yang sudah anak-anak Ibu dapatkan? Apa yang dapat anak-anak Ibu simpulkan? Yuk silakan sampaikan. Jait. 1. Mengisi teks deskripsi yang rumpang, Bu. Iya, mengisi teks deskripsi yang rumpang. Humaira, silakan nak. Tahu cara melengkapi teks deskripsi yang lengkap, Iya. dan juga struktur dan ciri bahasanya. Iya, betul sekali. Mutia Anwar, manfaatnya apa nak pembelajaran kita hari ini? Melatih kepekaan terhadap lingkungan sekitar. Iya, Contohnya contohnya. saling menghargai. Contohnya saling menghargai dengan pengguna jalan lain saat terjadi kemacetan. Iya, betul sekali, luar biasa Saya, ya. Bu. Baik, ada lagi silakan Giovanni. Saya, Bu, Iya, silakan. Siapa? melatih Iya. membuat jawaban teks rumpang. Iya, betul sekali, luar biasa ya. Elin di perjalanan ya nak ya? Elin di perjalanan? Elin di perjalanan? Iya, oh iya luar biasa Ini ya. udah sampai, Bu. Iya baik ya. Terima kasih Elin, tetap semangat mengikuti pembelajaran ya walaupun sedang di perjalanan ya, luar biasa tidak menurunkan semangat. Ya, baik anak-anak Ibu, dapat Ibu simpulkan ya bahwa kemampuan anak-anak Ibu dalam melengkapi teks deskripsi yang rumpang itu sudah bagus ya, sudah mampu gitu ya. Tadi buktinya anak-anak Ibu sudah bisa menuliskan dengan baik sesuai struktur dan bahasa yang tepat, kemudian bisa mengomunikasikan dengan bagus ya. Tadi anak-anak Ibu sudah menyampaikan secara lisan atau presentasi ya anak-anak Ibu ya. Kira-kira ada yang mau ditanyakan tidak sampai di sini tentang melengkapi teks deskripsi yang rumpang? Ada? Tidak ada? Baik ya. Anak-anak Ibu bisa menambah referensi bacaan nanti ya tentang teks deskripsi ya nak ya, gitu ya. Bisa berkaitan tentang fenomena-fenomena yang ada di sekitar kita gitu ya. Gitu. Yang khususnya yang ada di Bandar Lampung. Ya nak ya. Kalau dulu kita kemarin kompetensi kita sudah berkeliling wisata-wisata yang terkenal yang ada di Lampung, kemudian kita sudah berkeliling Bandar Lampung dengan kemacetannya gitu ya. Nanti di pertemuan berikutnya kita akan menulis teks deskripsi ya tentang SMP Al Kausar kita tercinta ya. Bisa nak? Mau? Anak-anak Ibu mau hadir di sekolah untuk mendeskripsikan sekolah kita? Mau ya? Iya. Baik ya. Kita berdoa supaya kondisi tetap segera membaik dan stabil dan kita bisa melaksanakan tatap muka secara penuh ya atau terbuka gitu, tidak terbatas lagi ya. Baik anak-anak Ibu, untuk pembelajaran hari ini Ibu cukupkan. Semoga apa yang kita peroleh bermanfaat ya nak ya. Semoga apa yang kita pelajari bermanfaat. Silakan ditutup dengan berdoa bersama. Ya silakan Jahit, ditutup doanya, ditutup dengan berdoa bersama. Silakan. Marilah kawan-kawan, sesudah belajar kita berdoa. Alhamdulillah. Ya baik. Beri salam. Iya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak Ibu, terima kasih ya sudah
melakukan pembelajaran yang luar biasa hari ini. Jangan lupa selalu bersyukur, selalu tersenyum, dan terus semangat ya, walaupun kita masih dalam kondisi daring dan tatap muka terbatas ya. Baik anak-anak ibu akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.